Halo semuanya, saya Muhammad Rafli Akbar, STB 5229 dari Program Studi Manajemen Masyarakatan Kelas A, Politeknik Pengayoman Indonesia. Di era digital seperti sekarang, kejahatan tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang cybercrime dalam perspektif KUHP Indonesia, mulai dari pengertiannya, bentuk-bentuk kejahatan cyber, hingga bagaimana hukum pidana Indonesia mengaturnya. Tahukah kamu, Indonesia sekarang sudah punya KUHP baru loh. Setelah lebih dari 1 abad menggunakan warisan hukum Belanda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP baru hadir untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dunia digital. Salah satu pasal penting dalam KUHP adalah pasal 228 ayat 1. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel, dipidana. Artinya, tindakan seperti membobol akun, masuk ke sistem tanpa izin, atau mengintip data pribadi seseorang sudah termasuk pelanggaran pidana. Dalam KUHP baru, beberapa kejahatan cyber memang sudah diatur, seperti akses ilegal, manipulasi data elektronik, dan penipuan berbasis cyber. Namun, sebagian besar ketentuan masih merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, terutama setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi, bisa dibilang KUHP baru dan Undang-Undang ITE saling melengkapi dalam menindak kejahatan dunia maya di Indonesia. Bayangkan sebuah kampus ternama seperti Universitas Indonesia tiba-tiba tak bisa diakses, situs resminya diretas, layanan terganggu, dan reputasi kampus pun goyah. Siapa sangka, serangan cyber bisa menembus dunia pendidikan yang selama ini dianggap aman. Kejadian ini jadi alarm keras bagi semua institusi di era digital. Keamanan bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Selanjutnya, siapa yang tak kenal Tokopedia? Platform belanja hijau ini pernah geger karena 91 juta data pengguna bocor ke dark web. Nama, email, nomor telepon, hingga riwayat transaksi, semua dijual oleh peretas. Untungnya, tim Tokopedia sigap mengamankan sistem dan mengganti sandi pengguna. Tapi tetap saja, luka digital itu meninggalkan jejak yang dalam. Tahun 2013, dunia cyber sempat memanas. Sekelompok hacker Indonesia menamakan diri mereka Indonesian Cyber Army, menyerang situs intelijen Australia atau ASIS. Aksi itu jadi bentuk proses terhadap dugaan mata-mata Australia terhadap Indonesia. Hasilnya, perang digital pun pecah. Serangan balasan dari kedua negara membara di dunia maya. Seperti dua pasukan bayangan yang saling adu kecepatan di balik layar komputer. Dan di tengah pandemi, ancaman itu tak berhenti. Aplikasi e-hack, alat pelacak COVID-19, diretas hingga lebih dari 1 juta data pengguna bocor. Informasi pribadi seperti status kesehatan dan hasil tes pun terbuka. Di saat dunia sibuk melawan virus, ternyata ada ancaman lain yang tak terlihat, tapi berbahaya, yaitu serangan cyber. Dari jajaran kasus cybercrime sebelumnya, kita sebagai warga negara yang baik perlu peningkatan literasi digital masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan kerjasama internasional untuk pemerintah juga penting agar kejahatan cyber dapat dicegah dan ditangani secara efektif.